Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan studi kasus, tugas proyek satu, estimasi dan uji hipotesis statistika industri 2. Soal yang pertama, suatu contoh acak 36 mahasiswa tingkat akhir menghasilkan nilai tengah dan simpangan baku nilai mutu rata-rata yaitu 2,6 dan 0,3. Buat selang kepercayaan 95% bagi nilai tengah nilai mutu rata-rata seluruh mahasiswa tingkat akhir yang dimana datanya itu merupakan distribusi normal. Di sini nilai dugaan titik bagi mu adalah X bar yaitu 2,6. Di sini contohnya itu ukuran sampel besar yang mana N-nya besar dari 30. Kemudian ada simpangan baku 0,3, ada alfa itu didapatkan dari 1 dikurang 95% atau 0,05. Alfa per 2 0,025, nilai Z alfa per 2 itu 1,96. Nilai Z alfa 1,96 itu didapatkan dari yang dimana nilai Z yang luas daerah di sebelah kanannya 0,025 itu merupakan nilai sebelah kanan untuk menentukan luas sebelah kirinya itu 1,025 atau 0,975. Setelah didapatkan luas sebelah kiri, maka kita akan menentukan dengan menggunakan tabel kumulatif standar normal distribusi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya untuk nilai sebelah kirinya itu 0,975 itu berada pada nilai Z 1,9 ditambah 0,06 atau 1,96. Sehingga didapatkan Z alfa per 2 yaitu 1,96. Nah, selanjutnya itu kita akan menentukan nilai estimasinya. Di sini diketahui di mana sampel besarnya kategorinya itu sampel besar N besar dari 30 dan standar deviasinya diketahui. Untuk nilainya, untuk rumusnya yaitu mu besar dari X bar dikurang Z alfa per 2 dikali dengan sigma per akar N kecil dari X bar ditambah Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Sehingga untuk nilai mu didapatkan besar dari 2,5 kecil dari 2,70. Sehingga untuk nilainya itu didapatkan mu besar 2,50 kecil dari 2,70. Soal nomor 2. Perusahaan elektronik A melakukan pengambilan sampel random sebanyak 130 buah dan 26 diantaranya cacat. Perusahaan elektronik B juga mengambil sampel random produk sebanyak 200 buah dan 30 diantaranya cacat. Nah, berapa nilai dua proporsi kerusakan produk dengan CI 95%? Diketahui yaitu yang pertama itu ada CI atau confidence interval 95%, yang dimana alfa itu didapatkan dari 1 kurang 95%, 0,05. Selanjutnya kita menentukan Z alfa per 2 yaitu 1,96. Selanjutnya kita mengidentifikasi nilai P1 dan P2. Didapatkan dari X1 dibagi N1, di mana itu 26 bagi 130, didapatkan 0,2. Sedangkan nilai Q1 itu didapatkan dari nilai 1 kurang P1 atau 0,8. Untuk P2 didapatkan 0,15, Q2 didapatkan 0,85. Selanjutnya menghitung estimasi dua proporsi kerusakan produk. Yang mana untuk nilai untuk rumus estimasinya itu dapat dilihat pada layar. Sehingga didapatkan nilai dari P1 kurang P2 besar dari min 0,034 kecil dari 0,134. Dapat disimpulkan estimasi beda dua proporsi dari kerusakan produk adalah min 0,034 sampai 0,134. Soal nomor 3. Di sini data berikut merupakan volume dalam desiliter 10 kaleng buah hasil produksi. Buat selang kepercayaan 95% bagi ragam volume kaleng buah pitch hasil perusahaan. Bila diasumsikan data yang disajikan itu merupakan dalam bentuk distribusi normal. Yang pertama itu kita menghitung nilai S kuadratnya. Untuk nilai S kuadratnya itu didapatkan rumus yang dapat dilihat pada layar sehingga didapatkan S kuadratnya 0,286. Kemudian ada alfa didapatkan 1 kurang 95% atau 0,05. Dan di sini ada V atau derajat kebebasan atau degree of freedom itu
yaitu 9. Nah, selanjutnya itu kita menentukan nilai dari chi-square distribusinya. Yang dimana itu pada derajat kebebasan 9, itu yang dimana kita ada untuk alfanya itu 0,975 dan alfa 0,025 sehingga didapatkan nilai chi-square-nya pada 0,975 dengan degree of freedom-nya 9 itu dapatkan 2,7, dan sedangkan untuk alfanya 0,025 derajat kebebasannya 9 itu didapatkan nilai chi-square-nya 19,02. Nah, setelah dapatkan nilai chi-square, kita akan melakukan estimasi. Nah, estimasinya itu dapat dilihat rumus pada layar, sehingga kita masukkan nilai-nilai yang sudah dicari dan sudah ditentukan, sehingga didapatkan hasilnya yaitu sigma kuadrat itu didapatkan besar dari 0,135, kecil dari 0,953. Selanjutnya soal nomor 4, berkaitan dengan uji hipotesis. Suatu contoh acak 100 catatan kematian di USA tahun lalu menunjukkan umur rata-rata 71,8 tahun dengan simpangan baku 8,9 tahun. Apakah ini menunjukkan bahwa harapan umur sekarang ini lebih dari 70 tahun, yang dimana kita menggunakan alfa 0,05? Jawab, yang mana kita menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. H0 yaitu mu sama dengan 70 tahun, H1 mu besar dari 70 tahun dengan alfanya 0,05. Kemudian untuk daerah kritisnya, Z hitung besar dari Z alfa atau 1,645. Selanjutnya kita menghitungkan Z hitungnya, di mana rumusnya X bar dikurang mu 0 per sigma dibagi akar N. Mana nilainya itu kita substitusikan dari hal yang ditentukan tadi, 71,8 dikurang 70 dibagi 8,9 bagi bagi 10. Sehingga didapatkan hasilnya 2,02. Keputusan telak H0 karena nilai Z hitungnya itu besar dari Z alfa dan dapat disimpulkan bahwa harapan umur sekarang lebih besar dari 70 tahun. Soal nomor 2. Obat A diyakini dapat menyembuhkan demam dengan tingkat efektivitasnya yaitu mencapai 60%. Hasil eksperimen menghasilkan obat B yang diberikan kepada 100 orang dewasa yang menderita demam, 70 diantaranya berhasil sembuh. Apakah terdapat cukup bukti bahwa obat B lebih efektif menyembuhkan demam dibandingkan obat A? Gunakan tingkat signifikansinya 0,05. Yang pertama itu H0, P sama dengan P0, H1, P besar dari P0, daerah kritisnya Z hitung besar dari Z alfa. Di sini diketahui P 0,6, N 100, X 70, P topinya 70 per 100 atau 0,7. Untuk nilai alfanya itu 0,5, Z alfa 1,645 yang didapatkan dari tabel distribusi normal. Selanjutnya kita menghitung Z hitungnya dengan rumus yang dapat dilihat pada layar, sehingga eh, hasil yang diketahui itu kita substitusikan sehingga didapatkan nilai Z hitungnya 0,2041. Karena Z alfa besar dari Z hitung, maka keputusan yang diambil yaitu gagal tolak H0, maka didapatkan kesimpulan tidak terdapat cukup bukti bahwa obat B efektif dibandingkan obat A. Soal nomor 6. Sebuah pelajaran matematika diberikan pada 12 siswa dengan metode pengajaran yang biasa. Kelas lain yang terdiri atas 10 siswa diberi pelajaran yang sama tetapi dengan metode yang menggunakan bahan yang telah terprogramkan. Pada akhir semester, murid kedua kelas itu diberikan ujian yang sama. Kelas pertama mencapai nilai rata-rata 85 dengan simpangan baku 4, sedangkan kelas yang menggunakan bahan yang terprogramkan memperoleh nilai rata-rata 81 dengan simpangan baku 5. Ujilah hipotesis bahwa kedua metode mengajar matematika itu sama dengan menggunakan tarif nyata 0,1. Asumsikan bahwa kedua populasi itu menghampiri sebaran normal dengan ragam yang sama. Jawab, misalkan mu1 dan mu2 adalah nilai rata-rata semua siswa yang mungkin mengambil pelajaran tersebut dengan kedua cara mengajar. Di mana hipotesis 0 itu mu1 sama dengan mu2 atau mu1 kurang mu2 sama dengan 0. H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2 atau mu1 kurang mu2 tidak sama dengan 0. Kemudian ada alfa 0,1 untuk nilai alfa per 2-nya 0,05 dan dengan V atau degree of freedom-nya 20. Hal ini selanjutnya kita menentukan nilai T, di mana untuk nilai T itu didapatkan dari tabel distribusi T. Sehingga daerah kritisnya itu T
kecil dari min 1,725 atau T besar dari 1,725. Diketahui pada soal itu ada X185, S14, N112, X281, S25, N210. Yang kita lakukan yang pertama itu menentukan nilai S. Untuk nilai S-nya itu dengan menggunakan rumus pada layar yaitu akar dari N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat dibagi dengan N1 tambah N2 dikurang 2. Sehingga didapatkan S-nya itu 4,478. Selanjutnya itu menentukan nilai T hitungnya. Untuk nilai T hitungnya itu X1 kurang X2 dikurang D0 dibagi dengan akar S dikali 1/N1 tambah 1/N2. Sehingga didapatkan 85 kurang 81 kurang 0 dibagi akar 4,478 dikali 1/12 tambah 1/10. Sehingga didapatkan hasilnya 2,07. Sehingga dapat diputuskan bahwasannya keputusannya itu tolak Hanol dan dapat disimpulkan kedua metode mengajar tersebut tidak sama. Baiklah, mungkin sekian penjelasan berkaitan dengan studi kasus modul 1 tugas proyek statistika industri 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.